Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 3 orang membuat ide bisnis dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kewirausahaan yang ditujukan kepada Pak Ari Sentani dengan kelompok saya sendiri yaitu Buyung Rajatman. Dan saya Hakim Ageng Raja Saputra. Saya Amin Marzuki. Kenapa kami mengambil tema ternak ayam untuk ide bisnis kami? Karena seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka semakin meningkat pula kebutuhan bahan makanan, termasuk bahan makanan yang berasal dari hewan, terutama daging, seperti sapi, kambing, ayam, maupun bebek. Penyediaan pangan berupa daging bagi masyarakat dalam jumlah mencukupi dengan mutu yang baik dapat meningkatkan pendapatan bagi para peternak dalam tata ekonomi nasional. Selanjutnya, yaitu yang kita bahas key partners. Key partner ini antara lain yaitu Dinas Peternakan, pemasok pakan, peternak, dan dokter hewan. Yang pertama yaitu Dinas Peternakan. Ini menjadi kunci untuk peternak ayam sebagai support yang bisa dikembangkan oleh peternak yang bisa diberikan untuk masyarakat umum. Dan setelah itu pemasok pakan sangatlah penting untuk perkembangan ayam broiler atau ayam pedaging yang kaya akan protein. Setelah itu ada dokter hewan untuk kesehatan hewan unggas tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang key activities. Yang pertama, perawatan kandang, kedua perawatan hewan, ketiga produksi, keempat penjualan. Perawatan kandang yaitu tentang kebersihan di kandang agar unggas tersebut menjadi sehat dan tidak terjaring penyakit. Yang kedua, perawatan hewan agar hewan tersebut sehat dan bisa memproduksi daging dan telur yang berkualitas. Yang ketiga yaitu produksi, optimalkan bahwasanya bahwa ayam tersebut akan selalu berproduksi. Yang terakhir yaitu penjualan, kita mengusahakan bahwa ayam-ayam kita berkualitas, jadinya kita mengirimkan atau kita menjualkan ke pemasok-pemasok pakan. Yang selanjutnya yaitu key resource. Yang pertama, kandang dan infrastruktur. Kedua, sumber daya manusia yang cukup. Yang ketiga, ayam potong dan petelur. Untuk kita mengambil kandang dan infrastruktur, bahwasanya bahwa ayam-ayam atau unggas tersebut membutuhkan tempat tinggal yang memadai agar nyaman dan menghasilkan daging dan telur yang berkualitas. Yang kedua, sumber daya manusia yang cukup. Kita perlu mengetahui ilmu-ilmu dari yang terdahulu agar ternak ayam kita menjadi sukses dan maju. Yang terakhir, ayam potong dan petelur. Ayam potong dan petelur itu sehat dan berkualitas. Saya akan menjelaskan mengenai value proposition yang meliputi dari telur berkualitas, daging, pupuk kandang, dan bulu bersih. Yang pertama yaitu telur berkualitas. Kita harus memproduksi telur yang berkualitas, yang baik, tidak busuk, dan tahan lama, agar konsumen yang membeli terhadap kita dapat percaya dan terus membeli. Yang ketiga yaitu daging. Kita harus menyediakan daging yang berkualitas baik dan unggul dalam pasaran untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen dan juga pemasok. Yang ketiga yaitu pupuk kandang. Kotoran ayam selain jadi hanya untuk kotoran, juga dapat dijadikan menjadi pupuk kandang. Pupuk kandang yang diproduksi dapat kita jual kepada para petani untuk memupuk tanaman mereka agar menjadi subur. Selain itu, kotoran ayam tidak hanya jadi kotoran dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat yaitu bulu bersih. Bulu ayam yang bersih dapat kita jual kepada para pengusaha pembuat kok agar dapat lebih bermanfaat dan tidak terbuang dengan sia-sia. Selanjutnya yaitu channel. Yang pertama pasar ternak, yang kedua digital marketing,
ketiga, penjualan khusus hari besar, keempat, kunjungan konsumen, dan kelima, kontak person. Selanjutnya yaitu customer relationship. Yang pertama yaitu layanan personal, yang kedua yaitu diskon, keempat layanan khusus untuk para pelanggan yang telah menjalin kontrak dengan kami dalam pembelian daging maupun telur ayam dengan skala yang sangat besar. Yang keempat yaitu delivery. Kita dapat mengantarkan daging maupun telur kepada konsumen tanpa harus konsumen datang ke dalam kandang kami maupun usaha kami. Selanjutnya yaitu customer segment. Yang pertama yaitu konsumen lokal. Konsumen lokal yaitu para pembeli ataupun pedagang di sekitar daerah tempat kami berusaha. Yang kedua yaitu pedagang makanan. Contohnya pedagang makanan yaitu seperti ayam geprek, lalu nasi padang maupun makanan yang lainnya yang membutuhkan bahan utama yaitu daging maupun telur ayam. Yang ketiga yaitu masyarakat umum, meliputi semua masyarakat dari beberapa daerah. Yang keempat yaitu perusahaan yang dapat menjalin kontrak dengan kami dalam pembelian daging maupun telur ayam dalam skala banyak. Selanjutnya cost structure. Yang pertama, biaya tetap meliputi 1. Gaji karyawan, biaya perawatan dan pemeliharaan. Ketiga, kendaraan delivery. Yang kedua, biaya variabel meliputi pakan dan kemasan. Yang ketiga, biaya tak terduga. Selanjutnya, revenue streams. Yang pertama, penjualan ayam meliputi ayam potong, hias, dan petelur. Yang kedua, penjualan kompos. Yang ketiga, penjualan telur. Yang keempat, penjualan bulu. Untuk penjualan kompos, kita menggunakan kotoran ayam. Kalau penjualan bulu, kita ditujukan kepada penjual kok atau pembuat kok bulu tangkis. Ataupun yang lain seperti sulak juga bisa. Atau kemoceng untuk pembersih-pembersih debu. Selanjutnya yaitu SWOT. SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan ataupun keunggulan. Yaitu keunggulan dari usaha kami memiliki daging ayam dan ayam petelur yang berkualitas. Selain itu, perawatan dan pakan yang berkualitas menjadikan alasan mengapa memilih usaha kami. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha kami yaitu butuhnya tenaga ahli untuk mengatasi penyakit, dikarenakan ayam sangat mudah terkena virus dan bakteri. Tenaga ahli ini sangatlah minim ataupun membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi, kelemahan dari usaha kami juga membutuhkan biaya untuk menyewa ataupun mengontrak tenaga ahli untuk mendeteksi apakah ada penyakit ataupun virus dalam ayam yang kami ternak. Selanjutnya yaitu opportunity. Opportunity, usaha kami memiliki peluang yang lebar dari segi kualitas dan kuantitas. Karena dengan pakan yang berkualitas dan lingkungan ataupun kandang yang bersih serta bebas dari penyakit akan menjadikan daging dan telur kami berkualitas dan dapat bersaing di pasaran. Selanjutnya yaitu threat. Salah satu ancaman dari usaha ini yaitu banyak pihak yang akan bersaing. Seiring waktu ayam akan dibutuhkan untuk produksi makanan. Selain itu, ancaman yang paling banyak ini yaitu musim hujan, yang lemahnya ayam terhadap cuaca dingin, dan banyaknya virus ataupun bakteri yang akan menyerang ayam-ayam tersebut. Semoga ide-ide bisnis tersebut dapat memotivasi penonton agar bersemangat untuk memulai ide bisnis ternak ayam. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.